Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Muqaddimah surat At-Taubah ayat 124 125. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan banyaknya statement-statement yang keluar dari berbagai mulut manusia terhadap Al-Quran, ternyata ada yang keluarnya itu merespon terhadap Al-Quran, ada juga yang menolak. Ada orang yang simpati, ada juga yang antipati. Bahkan ada orang yang percaya, ada juga orang yang ragu-ragu. Inilah yang tergambar manusia terhadap Al-Quran. Bahkan sampai ada sebuah ungkapan bahwa Al-Quran ini adalah dongengnya para kiai. Ini keluar dari mulut manusia yang tidak bertanggung jawab dan tidak percaya terhadap Al-Quran. Bahkan ada juga ungkapan bahwa kalau hidup memakai Al-Quran tidak akan beres. Itu kan muncul. Nah, inilah yang perlu kita ungkap. Apakah omongan-omongan seperti itu memang baru sekarang ini atau memang dari dulu? Nah, kalau kita lihat dari Al-Quran, ternyata tidak aneh omongan-omongan yang seolah-olah mereka kadzabu, mendustakan, dan kafaru, menolak. Padahal kalau kita lihat Al-Quran ini adalah merupakan nurun, cahaya. Supaya apa? Supaya orang melangkah ini betul-betul selamat. Karena akan kelihatan mana tempat yang harus diinjak, mana tempat yang harus dilangkahi. Cahaya, dan ini dibutuhkan sebenarnya. Tapi kadang-kadang cahaya ini satu saat tidak dibutuhkan untuk orang jahat. Bahkan ketika ada lampu yang nyala itu untuk orang yang mau berbuat jahat, sengaja si lampu itu dipadamkan. Makanya saya yakin bahwa orang yang tidak butuh cahaya berarti orang ini mau berbuat apa. Tidak aneh kalau dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan dengan kata-kata yuriduna liyutfi'u nurallah. Yuriduna, mereka bermaksud. Bermaksud apa? Liyutfi'u nurallah, untuk memadamkan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Tapi Allah akan tetap menyempurnakan cahaya ini walaupun tidak suka bagi orang-orang kafir. Jelas kan? Jadi Quran merupakan cahaya
untuk menerangi manusia supaya manusia selamat dunia dan akhirat. Tapi ternyata ada pihak-pihak yang ingin memadamkan cahaya Allah. Dan itulah orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak senang terhadap cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu sebagai petunjuk yang bisa mengantarkan manusia selamat dan sampai ke surga. Tidak ada seorang pun yang tahu jalan ke surga kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkannya. Dan diterangkan petunjuk itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya bohong kalau hidup ingin ke surga tapi tidak memakai jalan Al-Quran. Itu satu kebohongan. Siapa yang tahu surga? Tentunya Allah. Siapa yang tahu surga? Rasulullah, ditunjukkan oleh Allah. Makanya kalau manusia ingin selamat, pakailah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menggunakan petunjuk dari Allah itu tidak dijamin. Ditakdirkan ada orang yang betul-betul 100% hidup ini memakai Undang-Undang 45. Itu tidak dijamin ke surga. Paling juga aman di negara. Tapi kalau memakai Quran, aman di negara dan bisa sampai ke surga. Tinggal pilih saja. Karena semua aturan itu sudah tercover, sudah ada di dalam Al-Quran. Tapi walaupun Allah menunjukkan bahwa ini adalah sebagai petunjuk untuk menyelamatkan manusia, tapi ada saja kelompok yasudduna an sabilillah, ada mereka yang sengaja menghalang-halangi dari petunjuk Allah, dari sabilillah. Jadi ulah aneh kalau misalkan ada sekelompok yang pertama ingin memadamkan cahaya Allah dan yang kedua selalu menghalang-halangi sabilillah. Nah, inilah yang harus kita yakini. Quran adalah sebagai cahaya, Quran adalah sebagai petunjuk, bahkan Quran juga sebagai penawar. Nah, ternyata di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 124, 125 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza ma unzilat suratun, apabila diturunkan suatu surat, paminhum, di antara mereka, man yaqulu, ada yang berkata, ayyukum zadathu hadhihi imana, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya. Ini menunjukkan omongan, yaitu menghinakan, melemahkan. Ketika Quran diturunkan, kata mereka, coba siapa yang akan bertambah imannya, seolah-olah ngaledek gitu. Baiklah diterangkan oge, kira-kira saha anu rek iman gitu kan. Itu kan ungkapan mereka. Bahkan di dalam ayat yang lain, ketika wa idza ma unzilat suratun, ketika diturunkan surat Al-Quran, nadzara ba'duhum ila ba'din, mereka sebagian terhadap sebagian saling melirik, saling melihat. Apa yang diungkapkan? Hal yarakum min ahadin, apakah kalian melihat seorang yang beriman? Itu kan. Jadi menghinakan, melecehkan, seolah-olah tidak ada apa-apa nilai Al-Quran. Summan soropu, kemudian mereka berpaling. Itulah. Jadi di dalam ayat ini, ketika Quran diturunkan, mereka seolah siapa di antara kalian yang akan bertambah imannya. Dalam ayat yang lain, mereka saling lihat dengan kata-kata, coba siapa orang yang turut. Nah, ternyata ketika turun Al-Quran ada orang yang berkata seperti itu. Dan di dalam tafsir dikatakan itulah
omongan orang munafik yang mereka selalu istihza. Istihza itu memperolok-olokan Al-Quran. Nah, ada dua. Ternyata ketika turun Al-Quran, walaupun ada ungkapan seperti itu, seolah-olah menganggap moal aya pangaruhna lah Quran teh, moal aya nanaonan Quran teh, seolah-olah begitu. Tapi ternyata fa'ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, fazadathum imanan, mereka bertambah imannya, wahum yastabsirun, dan mereka bergembira. Jadi ada orang yang justru diturunkan Al-Quran, dibacakan Al-Quran, mereka bertambah imannya. Walaupun kata mereka, siapa yang bertambah iman? Tapi kenyataannya bagi orang yang beriman, zadathum imanan. Nah, dengan kata-kata zadathum imanan, berarti ada juga orang yang beriman dengan turun Al-Quran tidak tambah imannya. Makanya iman ini ada yang bertambah, ada yang tetap, ada yang berkurang, gitu kan. Dan kelihatan iman bertambah, iman tetap, dan iman berkurang itu dilihat dari segi amalnya. Ibu bapak, kalau misalkan orang yang bertambah imannya, hirupna pasti taat, meningkat ketaatan itu, meningkat amal soleh, itu gambarannya. Tapi kalau misalkan angere teningkat-ningkat, berarti tetap iman teh. Ada justru orang yang justru berperilaku jelek, walaupun orang mukmin. Nah, berarti ini berkurang, bahkan tidak mustahil hilang imannya. Makanya wajar kalau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu mengungkapkan, jika ada iman pasti taat, jika hilang iman pasti maksiat. Maka untuk melihat apakah dia ada dan tidak ada imannya, dilihat dari segi amalnya. Wah, ijal mah keur hebat imanna, di mana apal eta amal soleh naoge meni hebat gitu. Sehingga ibu-ibu, bapak-bapak melihat orang yang derma, itu kedermawanan mengeluarkan materi di jalan Allah, itu bagian dari iman yang ada pada dirinya. Karena kalau tidak ada iman, mustahil orang mengeluarkan materi di jalan Allah. Lebarin waya. Kan manusia itu karakternya apa? Karakternya itu asuh. Asuh teh kikir, pedit. Itu karakter manusia. Dalam Al-Quran dikatakan dengan kata-kata asuhu. Artinya karakter manusia itu kikir, pedit. Tapi kenapa ternyata ada orang yang dermawan? Karena dorongan iman yang ada pada dirinya, dorongan ilmu yang ada pada dirinya. Da urang dia oge lamun eueuh iman jeung ilmu mah parardit teh pasti. Nah, aya nu bager eta mah dorongan iman gitu kan. Itu sampai ada orang yang mengeluarkan sekian itu dorongan iman karena meyakini atas janji Allah. Nah, makanya iman itu bisa dilihat dari segi amal. Wah, ieu hebat ieu. Kataatanana hebat, kesolehanana, ini gambaran iman. Tapi eta mah teu ningkat-ningkat, mungkin gambaran imannya. Bahkan istilahnya, kenapa ada orang mukmin yang dia berlaku maksiat keur leungit imanna eta teh. Jadi sedang hilang imannya pasti nu dilakukan maksiat. Makanya inilah harus dijaga, dipelihara yang disebut iman. Di dalam Al-Quran, Bu, Pak, ternyata Al-Quran diturunkan umat Nabi itu terbagi 3 golongan. Seperti dalam surat Ar-Rum ayat 32. Tsumma aurasnal kitaba. Kemudian kami wariskan Alkitab. Kepada siapa? Alladzi nastofaina min ibadina. Kepada hamba-hamba kami yang terpilih.
Jadi Allah mewariskan Alkitab atau Allah mewariskan Al-Quran kepada orang yang Allah pilih dari semua manusia yang ada di dunia ini. Makanya Rasulullah itu adalah pilihan Allah. Sampai ada sahabat yang penasaran datang kepada Rasulullah. Pertanyaannya, Allahu arsalaka ilan nasi kullihim. Itu pertanyaannya hebat. Datang kepada Rasulullah. Pertanyaannya, apakah Allah yang mengutusmu untuk semua manusia? Rasulullah jawab, Allahumma na'am, ya. Baru orang itu percaya. Bahkan pada akhir-akhirnya dia mengatakan, amantu, aku beriman. Jadi jelas bahwa Rasul ini adalah pilihan Allah, bukan pilihan manusia. Da pilihan manusia masuk salah wae teh. Sakitu dipilih ku sa Indonesia salah wae. Tapi insya Allah Bu Pak, kalau misalkan milih nak make ilmu mah mual pati salah. Tapi lantaran milih nak make nafsu matak salah lah. Lamun geus make nafsu itu kan tidak menilai baik dan jelek. Pokoknya saya ingin orang ini ya sudah, hese kan. Jadi kalau milih nak pakai ilmu, sararea pakai ilmu kan punya kriteria. Bahwa pemimpin itu kan jelas kriterianya. Pakai ilmu, kriteria seorang pemimpin gerak mendekati kepada kebenaran. Tapi lantaran pilihan sekarang sudah pakai nafsu gitu kan, sehingga ya begitulah kondisinya. Mata kahareup mah ibu bapak lamun milih teh make ilmu gitu kan, ulah marake nafsu. Jeung ari milih kudu ikhlas. Ulah karena materi riweuh gitu kan, lamun milih karena materi. Nah, nabi ini adalah pilihan Allah. Kemudian ternyata setelah Allah wariskan Al-Quran, Allah wariskan Al-Quran kepada Rasulullah, maka ternyata ada 3. Ada diantaranya minhum muqtasid wa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Itu kan ada istilah zalimun li nafsi. Dan ini sulit terhindar dari zalimun li nafsi. Jadi Bu Pak, karena zalimun li nafsi mah hese terhindar. Pasti ada. Mana buktinya? Ketika Rasulullah menerangkan, innalladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Kata Nabi, orang mukmin itu orang yang tidak campur imannya dengan kezaliman. Para sahabat bertanya, ayyuna lam yazlim ya Rasulullah? Siapa di antara kami yang tidak zalim ya Rasulullah? Siapa di antara kami yang tidak zalim ya Rasulullah? Ini para sahabat kepada Nabi. Nabi menjelaskan bahwa yang dimaksud alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, orang mukmin adalah orang yang tidak campur imannya dengan dolim. Dolim yang dimaksud adalah asyirku, kemusyrikan. Jadi jalma iman mah imanna nu teu campur jeung musyrik. Tapi dari ungkapan sahabat itu, ayyuna lam yazlim ya Rasulullah? Siapa di antara kami yang tidak zalim ya Rasulullah? Ini menunjukkan bahwa semua manusia kena terhadap zalimun li nafsi. Makanya Nabi di antara ungkapan doana, inni dzalamtu nafsi zulman katsira. Kenapa ada ungkapan inni dzalamtu nafsi dzulman katsira, paghfirli, semoga engkau mengampuniku. La yaghfirud dzunuba illa anta, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau ya Allah. Itu ada ungkapan
inni dzalamtu nafsi. Ada juga dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu dzalimun li nafsi. Jadi orang kena terhadap dzalimun li nafsi. Nah, Al-Hasan Bisri menerjemahkan bahwa dzalimun li nafsi itu tarjuhu sayyi'atuhu ala hasanatihi, bahwa kejelekannya lebih dominan, lebih kuat daripada kebaikan-kebaikannya. Jadi ada orang mukmin umat Nabi yang zalimun li nafsi, ternyata kejelekannya lebih dominan daripada kebaikannya. Itu menurut Hasan Al-Bisri. Tapi kalau sudut pandang ahli fikih yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, hadis-hadis yang menerangkan tentang zalimun li nafsi, di antaranya itu dimuat sebuah hadis bahwa orang-orang yang zalimun li nafsi itu, jangankan dia melakukan yang sunnah, yang wajib pun mereka meninggalkan. Ayat Pak Bu, umat Islam nutara salat wajib tuhnya ari kana Qur'ana narima Qur'ana dihina wani demo kan, tapi ka wani istilahna naon istilahna bisa berani sampai mengeluarkan titik darah penghabisan gitu kan, lamun Quran dihina. Tapi eta teh anu nyari anu membela kitu teh salat wajibna kumaha tah? Aya jalma anu demo ti isuk-isuk da tepi ka magrib teu kawa jeung salat. Majarkeun membela Islam, membela Quran, tapi salat ditinggalkeun tuhnya. Aya anu kitu. Coba kalau misalkan kita namun istilahnya mendata, kira-kira berapa persen umat Islam yang meninggalkan kewajiban-kewajiban? Aya keneh urang Islam anu ninggalkeun zakat. Oh seueur cenah ceuk ibu-ibunya. Seueur. Nanti datang Ramadan, ada umat Islam yang meninggalkan saum Ramadan. Jadi pikirannya jangankan yang sunnah, nu wajib geus ditinggalkeun. Rek kumaha beresna umat Islam. Itu dzalimun li nafsi. Jangankan yang sunnah, nu wajib geus ditinggalkeun rek kumaha. Bahkan mungkin kalau misalkan jangankan yang 5 waktu, aya oge jalma muslim teh anu ninggalkeun jumaahnya, beribadah seminggu sekali, masih aya. Itu kan itu dzalimun li nafsi. Jadi golongan dzalimun li nafsi siga nama lebih banyak. Makanya ini tarjuhu. Ada juga orang yang karena Quran itu menerima, tapi dia termasuk muktasid. Apa muktasid? Kalau menurut Hasan Bisri, istawat hasanatuhu wasayiatuhu, seimbang, sama antara jelek dan baiknya. Menerima Quran, tapi tetep kagoreng patutan jeung kahadean itu dijalani. Kalau menurut ahli fikih itu, orang yang muktasid dia melaksanakan kewajiban tapi tidak peduli, bahkan tidak mau menjalankan yang sunnah-sunnah. Banyak kan orang beres Jumaah langsung baralik gitu kan, karena sunnatnya matara ingat. Kadang sholat wajibna dilaksanakan, rawatibna mah itu tidak dijalankan. Kena ari sakali-kali mah da eta mah unggal waktu atuh, teu wauh jeung rawatib gitu kan. Teu wauh jeung rawatib, tidak kenal dengan qobla dan ba'da zuhur, tidak kenal dengan ba'da maghrib, ba'da isya, qobla subuh. Makanya inilah orang yang ada perhatian hanya kewajiban, yang sunnah-sunnahnya tidak diperhatikan. Padahal jelas bahwa sunnah ini adalah diantaranya
disebut nafilah artinya ziyadah, untuk menambah dari kekurangan. Allah Subhanahu wa taala nanti ketika menghisab manusia, bahwa yang pertama dihisab itu adalah sholat. Kemudian setelah itu Allah akan bertanya dengan kata-kata, apakah engkau melihat yang sunnah-sunnahnya? Itu menunjukkan bahwa banyak kewajiban-kewajiban yang kurang, banyak kewajiban-kewajiban yang jauh dari kesempurnaan, maka untuk menutupi itu adalah dengan sunnah. Tapi ada orang yang justru muktasid, jadi cukup dengan kewajiban. Nah, ini ada yang ketiga, baru sabiqun bil khairat biidznillah, orang yang berlomba-lomba. Sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bagaimana? Kalau menurut Al Hasan Bisri, bahwa sabiqun bil khairat itu adalah rojahat hasanatuhu ala sayyiatih, lebih dominan, lebih kuat kebaikan-kebaikannya daripada kejelekan-kejelekannya. Bahkan menurut ahli fikih itu, orang-orang musabiqun bil khairat, jangankan yang wajib, yang sunnah pun tidak pernah ditinggalkan. Jadi teu wani ninggalkeun pasunatan teh komo jeung kewajiban. Bahkan orang yang sabiqun bil khairat, yang wajib juga, dia akan melirik mana afdol-afdolnya, mana yang utama-utamanya, karena orang yang berlomba dalam kebaikan. Kalaupun sholat, dia tidak merasa puas kalau tidak di masjid. Namun lelaki tidak merasa puas kalau tidak awal waktu, bahkan tidak merasa puas kalau tidak saf yang paling depan. Kan sholat wajib teh, kalau misalkan orang sholat wajib di masjid, ada nilai afdolu kan dibanding dengan di rumah. Awal waktu afdolu dibanding dengan tengah waktu atau akhir waktu. Kemudian saf depan ini afdolu dibanding dengan saf-saf di belakangnya. Berarti di masjid berjamaah, kemudian awal waktu, saf paling depan, ini 4 keutamaan. Dan orang-orang sabiqun bil khairat pasti akan berlomba ke sana. Makanya dalam hadis, lau ya'lamuna ma fi soffil awal lasabakuna. Kalau kamu mengerti tentang nilai saf yang paling depan, kalian akan berlomba untuk meraih saf yang paling depan. Lau ya'lamuna ma fil adzan lasabakuna. Kalau kamu mengerti tentang ganjaran bagi muadzin, maka akan berlomba ingin jadi muadzin. Nah, itu untuk berlomba. Udah lau, ari lau mah lamun ngarti pasti berlomba. Nah, itu berlomba nyata lau. Kalau mengerti pasti bakal berlomba. Sampai ada di Madinah itu ketika menerangkan surat Yasin, bahwa Allah itu naktubu ala asarhim. Nah, ada satu kampung ingin pindah dekat masjid. Nabi tahu ada satu kampung ingin pindah kampungnya dekat masjid. Kemudian ditanya, betul kalian akan pindah kampung dekat masjid? Betul Rasulullah. Apa alasannya? Karena saya kalah dengan orang-orang yang dekat dengan masjid. Tuhnya kaelehkeun kudu deket tapi nyeri hate. Nah, kaelehkeun kudu deket cenah ieu mah lamun supaya teu kaelehkeun urang pindahkeun cenah lembur teh deket masjid. Kemudian Rasulullah membacakan, bukankah Allah akan mencatat, yaitu ala asarim, atas langkah-langkah kalian, baru mereka tidak jadi memindahkan karena punya keyakinan geningan jauh oge boga keutamaan dibanding jeung nu deukeut tina lengkah
lengkahna. Makanya bapak-bapak ulah boga alasan ku jauh ka masjid jadi teu ka masjid. Jeung nu deukeut ulah eleh ku nu jauh. Ieu mah nu jauh alasan jauh, nu deukeut alasan deukeut, tungtungna harenteu duanana. Gitu kan. Nah ini, jadi ada tingkatan sabikun bil khair. Dan inilah saya terjemahkan bahwa orang-orang yang beriman zadatum imanan moal teu kagolong kana sabikun bil khairat biidznillah. Makanya bagi mereka yastabsirun, mereka gembira, mereka senang. Duh ku Quran teh karasa dinasehatan, ku Quran teh karasa diarahkeun, ku Quran teh karasa dijejehkeun, disalametkeun. Gumbira. Makanya ada ungkapan innamad dzikra tanfaul mu'minin. Tuhnya pepeling Quran teh sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun. Adapun orang-orang yang sakit hatinya. Kade lain liper di dia mah. Fi qulubihim maradun teh munafik. Adapun orang-orang munafik fazadathum rijsan ila rijsihim, bertambah kotoran dari kotoran yang ada, bertambah kekufuran dari kekufuran yang ada, bertambah kemunafikan dari kemunafikan yang ada. Itulah orang-orang munafik ketika turun Al-Quran. Jadi ulah aneh lamun turun Al-Quran teh beuki tararambah tah. Kebenciannya tambah, kekufurannya tambah, kepasekannya tambah. Makanya saya heran sampai ada seorang ustad ngaji di gereja anu mustamina orang Kristen hungkul, itu rek naon. Kalau Quran menyatakan apakah kamu akan memberikan hidayah sedangkan Allah sudah membiarkan mereka sesat. Sedangkan Allah sudah menutup hatinya dalam kekufuran. Apakah kamu ingin memaksa memberikan hidayah? Mustahil, gitu kan? Itu dalam Quran. Jadi eta menghaja supaya ditongton gitu kan. Geus ditongton di cirian tak ieu cenah kelemahan Islam teh. Tungtungna jadi kaheureuyan. Jadi sampai sekarang ini ya berpikirnya tidak berpikir lagi keterangan, tapi kadang-kadang berpikirnya perpikiran otak belaka. Jadi orang-orang yang munafik fazadatum rizan ila rizsihim wa matu wahum kafirun, dan mereka mati di dalam kekufuran. Di dalam ayat yang lain, falladzina la yu'minuna bil akhirah ulubuhum munkirah wahum mustakbirun, kata Allah. Surat An-Nahl ayat 22. Orang-orang yang tidak beriman terhadap akhirat, mereka tidak beriman terhadap petunjuk Quran, maka hati mereka itu munkirah, nolak, mustakbirun, mereka sombong. Apa kesombongan mereka? Jelas Rasulullah menjelaskan bahwa sombong ini adalah batrul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran dan menghinakan orang yang menyampaikannya. Makanya sekarang banyak Quran ditolak, orang yang menyampaikan Qurannya itu dihinakan. Dihinakan kan? Seperti zaman jahiliyah, Quran ditolak, nabinya dihina. Sampai Nabi dikatakan al-majnun, sampai Nabi dikatakan orang gila dan yang lainnya. Qurannya ditolak, nabinya dihinakan, dan akan terus berkembang sampai akhir zaman. Makanya tidak heran kalau sekarang terjadi banyak penolakan-penolakan atas kebenaran dari Allah dan menghinakan orang-orang yang menyampaikan kebenaran dari Allah itu. Itulah yang disebut mustakbirun, orang-orang yang sombong.
Nah, dari dua sikap, ada orang yang beriman zadatum imanan wahum yastabsirun, orang-orang munafik zadatum ridsan ila ridsihim wa matu wahum kafirun. Menurut para mufasir, orang mukmin ketika turun Al-Qur'an ziyadatul yakin, bertambah keyakinan. Itmi'nanul qalbi, justru merasa tumak ninahnya hati. Kuwatul amal, lebih kuat beramal. Wattaqarrub ilallah, lebih berdekat diri dengan Allah. Itulah orang mukmin. Jadi ziyadatul yakin, tambahnya keyakinan. Itmi'nanul qalbi, tentramnya hati. Kuwatul amal, kuatnya beramal. Wattaqarrubu ilallah, dan lebih dekat kepada Allah. Itulah orang mukmin. Bagaimana orang munafik? Orang munafik adalah al-istihza, memperolok-olokkan, fazadatum kufron wa nifaqan, dan mereka justru bertambah kekufuran, penolakan-penolakan, dan mereka bertambah kemunafikan-kemunafikan. Makanya mereka berani sampai kadzabu bi ayatillah, mendustakan ayat-ayat Allah, dan mereka berani kafaru bi ayatillah, kufur terhadap ayat-ayat Allah. Kenapa bisa demikian? Lantaran la yafhamuna, mereka tidak mau paham, mereka tidak mau mengerti, dan mereka tidak meyakini kebenaran itu. Terjadilah kafaru dan kadzabu. Makanya di dalam surat Muhammad ayat 16 dan 17, kata Allah, wa minhum, di antara mereka, man yastami'u ilaika, ada orang-orang munafik, orang-orang kafir yang mendengarmu Muhammad. Jadi ayat jalma-jalma kafir, jalma-jalma munafik sengaja mendengarkan Rasulullah. Tapi hatta idza kharaju min indika, ketika mereka keluar dari kumpulan dengan Muhammad, qalu, mereka berkata, lilladzina utul ilma, kepada orang-orang yang diberi ilmu, maksudnya kepada para sahabat. Apa yang dikatakan oleh mereka? Madza qala anifan, apa yang diucapkan barusan oleh Muhammad itu. Jadi dianggap Nabi menyampaikan wahyu itu seolah-olah siga cerita atau siga omongan biasa. Padahal kan Nabi itu wama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidak ada yang Nabi ucapkan kecuali wahyu. Ari keur umatna naon tah nu kudu diucapkeun teh? Kalau Nabi wama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidak ada yang diucapkan kecuali wahyu. Tidak pernah Nabi menyampaikan unsur nafsu, tapi semuanya wahyu. Untuk umatnya bagaimana? Untuk umatnya ul khairan aw liyasmut, ucapkan yang baik, yang bermanfaat. Kalau tidak bisa, diam. Itu didikan untuk kita. Ari urang mah dididikna gitu. Mun sakira teu bisa nyarita nu alus jeung manfaat, jempe gitu kan. Lantaran dina nyarita teh bahaya geuningan. An ayeuna ge teu eureun-eureun rame pada aya ungkapan kudu dipecat cenah lamun jadi mimpin hukum bahasa Sunda. Kan antara neta asbun merenya asal bunyi gitu, teu mikir heula kumaha eta teh. Lamun kitu sebaiknya gitu kita gunakan bahasa nasional, kan teu naon gitu mah nya. Ieu mah langsung mun ngomong bahasa Sunda kudu dipecatnya puguh atuh protes. Itu kan mentak ulah asbun gitu, ulah asal bunyi nyarita teh. Didikan Islam
Qul khairan aw liyasmut. Ucapkan yang baik, yang bermanfaat. Kalau tidak baik atau tidak bermanfaat, lebih baik diam. Jadi satu saat diam itu bisa lebih baik daripada ngomong. Walaupun ngomong itu lebih baik daripada diam. Itu didikan. Tak cekolot mah ulah peda asa letah eueuh tulangan gitu kan. Sakacamplengna, you know sakacamplengna. Sangeunahna nya nyarita teh abong teu tulangan. Jadi ketika mereka ikut bersama Nabi, setelah selesai mereka bicara kepada para sahabat, apa yang barusan diomongkan oleh Muhammad itu kan penghinaan. Kata Allah, mereka ini ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim, mereka yang Allah patri hati-hati mereka, wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka mengikuti nafsu-nafsu mereka. Walladzina tadau, orang-orang yang menerima petunjuk Allah, zadahum hudan, bertambah petunjuk bagi mereka, wa atahum taqwahum, dan mereka ini akan Allah berikan balasan ketakwaan bagi mereka. Inilah, jadi ada yang justru mereka istihza, memperolok-olokan. Ada orang yang dalam Al-Quran ini justru bertambah mendapatkan ini petunjuk. Alhamdulillah saya dapat petunjuk. Kieu hirup teh tah nu salamet teh, kieu hirup anu bisa tepi ka surga teh, itu nikmat. Aya oge jalma teh keur naon make jeung kudu ngadengekeun sagala. Makanya di dalam Al-Quran sampai Allah mengungkapkan dengan ungkapan ungkapan dalam surat Luqman itu fi udunaihi waqra. Jadi mereka itu seolah-olah menutupi telinga-telinga. Jadi dalam telinganya seolah-olah tertutup. Gitu. Jadi digambarkan sampai fi udunaihi waqra. Kalau di dalam surat Nuh itu diungkapkan ketika beliau dakwah, mereka ini pertama inni da'autu lailan wa naharon falam yazidum du'a illa firara wa inni kullama da'autuhum, ketika aku berdakwah maka mereka itu sombong, mereka itu adalah berselimut, mereka itu menutupi telinga gitu kan, eta teh ku embung-embungna ngadenge. Makanya pantas kalau dalam sebuah ungkapan istami'u, dengarkan, lantaran engke nu bakal asup ilmu jeung iman teh tina pangdenge heula jeung tina panempo. Jadi ini dua. Dalam ayat ini ada yang toba Allah, ada juga yang zadahum hudan wa atahum taqwahum. Nah, sedangkan orang-orang yang beriman diterangkan di dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu. Mereka tidak ragu-ragu. Itu sikap orang mukmin mah, lam yartabu, tidak pernah ragu-ragu. Teker ngukur jalma mukmin mah kana Quran ragu-ragu henteu gitu kan. Lamun kana Quran geus ragu-ragu dipertanyakan imannya. Makanya kalau ada orang yang berani mengkritik Quran, menyalahkan Quran, ini dipertanyakan imannya. Dulu tahun 2003 ini saya pernah itu diundang oleh satu keluarga karena punya anak yang dia kuliah di Prancis S2,
kemudian bergaul dengan black muslim di Perancis. Kemudian dia mengenal tentang Islam dari mereka. Ternyata pulang ke Indonesia ini sampai ngadoktrin ke keluargana dengan bahasa Quran ini tidak benar. Itu kan, jangankan isinya, tulisannya pun ini tidak selaras. Piraku cina dina surat Al-Maidah itu kan harusnya menerangkan makanan, tapi di situ menerangkan segala macam ada. Ini kan tulisan apa tapi kayak gitu cing teh. Tidinya itu. Jadi kalau saya anggap orang itu tadinya inkarus sunnah, ternyata inkarul Quran isinya. Sampai Quran ini pakai stabilo merah, ini tidak benar sampai seperti itu. Tuhnya eta teh tahun harita siga komo ayeuna gitu. Loba pisan kitu teh. Karena ya pada waktu itu ya diajak, saya tanya, kalau kamu ini ahlinya di bidang apa sebenarnya? Di bidang apa? Ternyata S1-nya di ITB kimia gitu kan. Kemudian ke Perancis juga jurusan itu. Jadi kumaha saya rek percayana karena omongan ente jing teh bukan bidangnya, nganjol nyalahkeun hungkul. Gitu kan. Jadi jol nyalahkeun hungkul teu ngarti gitu kan. Lamun ngomong urusan kimia wajar, itu jurusanana ngomongkeun Quran bari tina jurusan eta rek kumaha bisa diterimana. Kemudian saya bawa ke ranah ilmu Al-Quran, nah baru diam, tidak paham gitu kan, tidak paham, benar-benar tidak paham terhadap Al-Quran, jolwani nyalahkeun. Nah ini makanya disitulah ketidakpahaman itu bisa muncul menyalahkan. Ini harusnya dipelajari dengan benar. Nah jadi orang yang beriman itu lam yartabu, makanya Allah titip Zalikal kitabu la raiba fihi, jangan ragu. Kemudian pada ayat berikutnya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas shalat wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang mukmin itu wa idza tuliyat alaihim, di mana dibacakan Quran, zadathum imanan, bertambah imannya. Inilah dua sikap yang berbeda. Nu hiji mah justru kaparu, zadatum rizan, munkirah, mustakbirah. Yang satu tambahnya iman, tambahnya hidayah. Mereka merasa senang gembira. Kemudian terakhir di sini ditulis hadis riwayat Al-Bukhari, al-imanu bid'un wasittuna syu'bah. Iman ini ada 60 cabang, wal haya syu'batun minal iman, dan malu cabang dari iman. Kenapa saya tulis hadis ini? Karena malu di dalam syariat adalah sebuah akhlak yab'atsu alajtina bil qabih, yang bisa menjauhkan diri dari kejelekan-kejelekan. Dan saya tulis di sini bahwa iman terdiri 60 cabang. Ada iman nanti yang diwujudkan dengan ucapan, dan akan kelihatan omongan orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Ada juga iman diwujudkan dengan al-jawari, anggota badan, maka akan kelihatan amal seseorang antara dorongan iman dengan dorongan di luar iman. Ketiga, iman adalah berbentuk qalbiyah nafsiyah, maka akan kelihatan niat seseorang di dalam kehidupannya antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah diantara sikap manusia terhadap Al-Quran. Sedikit melanjutkan kajian yang tadi.
bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengungkapkan dengan ungkapan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Telah sempurna kalimat Tuhanmu. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan dengan benar, wa adlan dan adil. Nah, ternyata ungkapan itu menjelaskan bahwa isi Al-Quran ini betul-betul benar dan keputusannya dengan keputusan yang seadil-adilnya. Jadi salah kalau misalkan ada orang yang mengungkapkan bahwa keputusan hukum Al-Quran itu tidak sesuai dengan HAM, tidak sesuai dengan perikemanusiaan. Ini adalah ungkapan yang jelas-jelas tidak benar. Quran ini sidqon, benar, adlan, dan keputusan hukumnya itu adalah adil. Wajar kalau misalkan Allah menetapkan bagi pembunuh dibunuh lagi, bagi orang yang mencuri potong tangan, itu hal yang adil. Kumaha genahna lamun dipaling tuluy nu malingna diamankeun, teu dihukuman, bahkan diberi jabatan, kumaha genah moal. Orang yang membunuh kemudian diamankan dan dibiarkan, kumaha teh? Justru Quran memutuskan sebuah keputusan hukum dengan adlan, dengan adil. Makanya wa kullu ma amara bihi fahuwa sidqu. Setiap yang diperintahkan oleh Allah adalah benar. Setiap yang Allah larang itu adalah bahaya. Setiap Allah terangkan sesuatu yang akan dan sudah, itu benar, tidak ada yang salah. Itulah ungkapan di dalam Al-Quran dengan ungkapan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Jadi inilah untuk kekuatan kita, tidak ragu lagi atas kebenaran Al-Quran dan percaya benar-benar atas kebenaran Al-Quran.